Halo. Pul. Oh. Ya. Nah, di teori kegunaan dan juga kepuasan ini mengandung arti bahwa setiap orang menggunakan media itu untuk sebuah kebutuhan dan juga kepuasan mereka sendiri. Nah, pesan yang mereka dapatkan dari sebuah media ini tentu tidak sama satu orang dengan yang lainnya. Nah, hal inilah yang mendasari dari teori kegunaan dan juga kepuasan yang dijelaskan oleh Graetz. Nah, di teori kebutuhan dan juga kepuasan ini ada 5 asumsi dasar yang mendasari teori ini. Nah, asumsi yang pertama yaitu menjelaskan bahwa orang menggunakan media itu untuk tujuan khusus mereka sendiri. Untuk contohnya, kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari ini, misalnya di sekitar kita. Ketika kita ingin melihat konser kesayangan idol kita, lalu tiba-tiba teman datang kepada kita mengatakan bahwa dia ingin ikut ke kita, padahal kita tahu bahwa dia itu sama sekali nggak menyukai tentang yang namanya Korea, idol, dan juga sebagainya. Lalu kita tanya kepada mereka, kenapa kamu ingin ikut? Padahal aku tahu kamu sama sekali tidak menyukai hal tersebut. Aku tuh lagi ada masalah, dan masalah itu beberapa hari ini memenuhi pikiranku. Jadi aku ingin merelaksasikan pikiranku dari itu semua. Lalu kalian bisa tebakkan apa yang terjadi ketika kita sudah sampai di konser tersebut. Ya, saya sendiri akan merasa bahagia karena saya sendiri menyukai yang namanya Korea dan juga idol K-pop. Lalu teman saya hanya akan melihatnya sebagai hal biasa karena memang tujuan kita berdua itu tidak sama. Saya yang pure ingin melihat konser idol yang K-pop yang saya idolakan, sedangkan teman saya melihat konser itu hanyalah untuk suatu alihan terhadap permasalahan yang dia punya. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan kan bahwa media itu tujuannya tidak sama dari satu orang ke orang yang lain. Pada asumsi yang kedua ini yaitu menjelaskan bahwa orang berusaha memenuhi kebutuhan mereka. Sama seperti makan, kita juga akan memenuhi kebutuhan kita dan juga kepuasan kita terkadang melalui media. Nah, seperti yang saya contohkan di asumsi yang pertama tadi, bahwa terkadang orang itu melihat saya dan juga teman saya itu menonton sebuah konser itu untuk memenuhi kebutuhan dan juga kepuasan yang sama dalam diri kita, dalam diri saya dan juga teman saya. Namun nyatanya kepuasan dan juga kebutuhan yang saya dan juga teman saya dapatkan itu merupakan dua hal yang berbeda. Karena saya memenuhi kebutuhan dan juga kepuasan saya itu dengan menonton idol kesayangan saya, sedangkan teman saya menonton konser itu hanya untuk mengalihkan pikiran dia dari permasalahan yang dia punya. Jadi kebutuhan dan juga kepuasan orang, setiap orang itu berbeda ya teman-teman, tidak bisa disamakan dan juga tidak bisa disatukan antara satu dan juga yang lainnya. Asumsi ketiga yaitu media bersaing untuk mendapatkan perhatian dan waktu kita. Contohnya, aku kan anaknya introvert, sedangkan temanku adalah orang yang extrovert. Aku lebih suka berinteraksi dengan orang secara online, sedangkan temanku lebih suka berinteraksi secara tatap langsung dengan orang tersebut. Nah, menurut temanku ini, aku lebih banyak menghabiskan waktuku dengan berinteraksi secara online itu tidaklah sehat. Sehingga menurut penelitian Hughes and Graetz bahwa asumsi tersebut kembali lagi kepada orangnya mau memilih untuk berubah atau tidak. Asumsi keempat yaitu media mempengaruhi orang secara berbeda-beda. Contohnya misalnya kita menonton film horor. Nah, reaksi orang antara orang satu dengan yang lainnya tentunya beda. Misalnya aku lebih suka film horor. Menurutku, jika aku menonton film tersebut itu biasa saja. Sedangkan menurut temanku yang tidak berani menonton horor, hal tersebut bisa saja memberikan trauma atau ketakutan bagi dirinya. Asumsi kelima yaitu orang dapat secara akurat menunjukkan apa motivasi mereka menggunakan media tersebut. Contohnya adalah, misal aku bermain game online. Nah, hal tersebut tentunya memiliki tujuan dan motivasi tertentu. Misalnya, aku tidak suka berinteraksi secara online. Nah, itu adalah tujuanku agar mengurangi interaksi secara sosial dengan orang-orang lainnya. 8. Tipologi algoritma. Yang pertama, passing time. Misal nih, kalian lagi gabut, terus kalian ngapain kalau nggak mainin HP atau nonton televisi? Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa sih mayoritas manusia menggunakan media. Yang kedua, companionship. Nah,
Jinsi mana sih yang sekarang gak memiliki media sosial? Sebab dengan media sosial kita dapat terhubung dengan manusia lain. Ketiga, escape. Ini nih juara satu dalam hal melarikan diri dari tugas-tugas perkuliahan. Iya nggak sih? Contohnya nih, cewek-cewek, kita lebih milih untuk menonton K-drama untuk melarikan diri dari tugas-tugas. Dengan menonton K-drama, kita dapat memulihkan energi dan merasakan kebahagiaan. Keempat, enjoyment. Untuk yang ini tidak perlu panjang lebar sebab semua manusia pasti setuju bahwa media itu sangat menyenangkan. Kelima, social interaction. Media dapat memberikan kesempatan untuk kita dapat berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, cewek-cewek pecinta K-pop dan K-drama, mereka biasanya bertukar pendapat tentang kesamaan dan perbedaan tontonan mereka. Keenam, relaxation. Kalau dengan menonton saluran YouTube atau scroll beranda TikTok, kalian jadi merasa terrelaksasi nggak sih? Ketujuh, information. Dimana lagi sih kita bisa menemukan informasi tentang dunia dan seisinya kalau bukan melalui media? The last one, delapan, excitement. Kalau yang ini, siapa yang setuju bahwa media adalah tempat kegemaran semua manusia? Sebab dengan media kita dapat mengekspresikan diri hingga merasa senang dan puas. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang parasocial relationship atau teori hubungan parasosial, yaitu menggunakan media untuk memiliki teman fantasi. Apa sih itu teori hubungan parasosial? Di judul ditulis menggunakan media untuk memiliki teman fantasi. Jadi di teori hubungan parasosial ini kita menggunakan artis untuk memiliki teman fantasi kita. Kalian pernah nggak sih mengikuti kehidupan artis yang kita sukai baik di televisi, di sosial media seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain? Jadi lama-kelamaan kita merasa kalau kita tuh dekat sama artis itu dan juga kita merasa udah kenal banget sama artis tersebut. Walaupun sebenarnya kita tidak pernah melakukan interaksi secara langsung ataupun berbicara secara tatap muka, tapi anehnya kita merasa dekat dengan artis yang kita lihat di televisi ataupun di sosial media. Itulah yang dinamakan teori hubungan parasosial. Makanya kalau artis yang kita sukain terlibat skandal ataupun berita negatif yang tidak mengenakan, hal pertama yang kita lakukan sebagai fans adalah denial mungkin, dan juga menyangkal skandal yang beredar tersebut. Atau bahkan kita mengirim seperti komen-komen untuk membela artis yang kita sukain itu, karena kita merasa kalau kita sudah mengenal dekat artis tersebut dan juga kita merasa kalau artis tersebut tidak mungkin melakukan hal negatif yang beredar tersebut. Seperti itu. Next, masih membahas tentang teori hubungan parasosial, tetapi di sini saya akan membahas tentang Beyond TV, Uses and Gratification in the Age of New Media, atau perubahan cara seseorang untuk menggratifikasikan diri atau memuaskan diri sendiri untuk mendapatkan interaksi parasosial di era media baru ini. Nah, kalau orang-orang dulu memuaskan interaksi parasosial mereka menggunakan surat penggemar. Nah, tapi berbeda di era media baru ini, biasanya kita bisa menggunakan dengan mudah fitur DM di Instagram untuk mengirimkan pesan yang kita inginkan ke artis yang kita sukai. Ataupun bisa juga dengan mengikuti kehidupan mereka di Instagram, di YouTube, di TikTok untuk memuaskan interaksi parasosial yang kita miliki. Itulah perbedaan dari interaksi parasosial di zaman yang dulu dan juga di zaman yang sekarang yang serba digital ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.